Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan permisa sekalian, kembali dengan saya Muhammad Fatul Arifin. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati dan memberkahi kita semua dan selalu dalam lindungannya. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol terkait masalah kehidupan sosial masyarakat kita ya. Kita sekarang lagi hot nih, lagi viral pemberedelan band Sukatani yang membuat lagu dengan judul Bayar ya, dimana di situ sebenarnya adalah suatu bentuk koreksi terhadap institusi kepolisian, institusi Polri yang memang selama ini banyak fakta-fakta ditemukan di lapangan terjadi pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian ya, terkait masalah tilang ya. Tilang itu kadang-kadang terjadi damai di jalan, nggak perlu lagi diproses dan nggak perlu lagi diadili ya. Itu sebenarnya menyalahi prosedur. Kalau mau mengikuti peraturan yang ada, setiap orang yang kena razia kan ditilang itu harusnya ngadep di sana, melakukan sidang, nanti ditetapkan di sana di pengadilan Tipiring tindak pidana ringan. Kemudian bayar dendanya juga nggak gede. Kalau sekarang kan main tembak aja, langsung dikenain 200, tinggal sampai ada yang 500.000 coba. Nah itu fakta-fakta yang selama ini terjadi ya. Maka kemudian itulah yang membuat band Sukatani membuat lagu judulnya Bayar ya. Sebenarnya itu suatu bentuk ekspresi protes sosial yang dilakukan oleh anak bangsa, oleh kaum Gen Z dan kaum milenial ya. Seharusnya pihak Polri lebih sedikit dewasa dalam menyikapi itu ya. Itu dianggap satu bentuk ujaran kebencian ya. Sebenarnya satu bentuk protes sosial aja, koreksi untuk Polri agar lebih bebenah diri ya. Kan suatu bentuk nasihat yang baik, membangun bangsa ini, merubah akhlak, etika dan moral, kredibilitas dan integritas sehingga terwujud masyarakat yang baik ya. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan dalam surat Al-Asr ya. Dalam surat Al-Asr ayat 3 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya. Bahwa orang-orang yang beriman itu senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Juga ketika ada kemunkaran, Rasul pun mewajibkan kita melakukan nahi munkar, bukan sekedar ngajak orang buat baik, tapi nyegah kemunkaran ya. Dalam sebuah hadis kan kita sering dengar pokoknya kiai ustadz tuh sering ngomong ya, yang katanya kita diperintahkan untuk mencegah kemunkaran sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita ya. Bunyinya man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dan barang siapa yang melihat kemunkaran, maka cegahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Jika enggak sanggup juga fa illam yastati fa bi lisani, jika enggak sanggup dengan lisannya, fa illam yastati fa bi qalbihi, jika enggak sanggup juga dengan hatinya, wa dzalika ad'aful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Sahabat dan pemirsa semua, dua dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu sudah menjadi cukup buat kita bahwa ketika ada protes sosial, seharusnya kita harus bersikap legowo, jujur dan tulus ikhlas. Ketika itu emang keliru bagi diri kita ya, kita harus introspeksi diri, bebenah, menerima, bukan justru malah melawan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya. Juga yang mengoreksi juga harus menggunakan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang lebih santun, lebih beradab, tidak mengandung unsur kebencian, sarkasme, sinisme, penghinaan, penghujatan ya. Penghinaan itu beda dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu menyampaikan mencegah seseorang untuk berbuat maksiat, berbuat kemunkaran dengan kalimat-kalimat yang argumentatif, kuat dan tegas, dan tanpa dicampur oleh kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti penghinaan,
hujatan. Nah sekarang kan agak ribet juga nih, kiai ustadz masih banyak yang kayak begitu ngomongnya amar ma'ruf nahi munkar, tapi ucapannya ucapan yang sebenarnya apa namanya nggak perlu keluar dari mulut seorang ulama. Dalihnya katanya sih Allah sendiri mencela orang-orang kafir di Al-Quran. Allah mencela Abu Lahab di Al-Quran ya. Itu kan Allah, bagi Allah itu nggak ada masalah. Kita sebagai hambanya beda, bukan kemudian lantas itu kita ngikutin apa maunya Allah, apa yang Allah lakukan. Bagi itu khusus bagi Allah, bagi kita sebagai sama manusia harus saling menghormati. Bahkan Rasulullah pernah melarang sahabat mencela, mencaci sahabatnya yang masih senang homer, berkali-kali dihukum derak 80 kali, masih mabuk juga, tapi yang Nabi ditahan. Jangan kita kemudian menghina orang yang berbuat maksiat. Nah, itu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh kita. Itu yang kemudian menimbulkan banyak ketegangan antara satu dengan yang lain, karena ucapan-ucapan kita yang sebenarnya justru harusnya mengandung hikmah, menjadi petunjuk buat orang yang mendengarkan, akhirnya menjadi permusuhan, kebencian yang ada. Ya, kita rubah cara kita berekspresi, cara kita berdakwah agar kemudian muncul kerukunan dan keakraban, guyup ya antara sesama masyarakat. Ini di Islam memang lebih mengutamakan suasana damai, suasana kekeluargaan. Kalaupun ada kemunkaran di dalamnya, ada hal-hal yang tidak baik, sampaikanlah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik ya. Itu koreksi sebenarnya bagus. Syair-syairnya yang dibuat oleh Sukatani itu bagus, karena satu bentuk ekspresi memang kejenuhan, mungkin kedongkolan masyarakat kita terkait oknum-oknum kepolisian yang senantiasa memanfaatkan jabatannya untuk mencari uang di luar prosedur hukum yang ada ya. Sekali lagi mohon maaf nih buat institusi kepolisian ya. Sekarang udah kebijakan nggak ada lagi raja di jalan ya, semua nih pasang CCTV tuh jalan-jalan protokol ya, sehingga nanti kalau ada yang nggak pakai helm, yang melanggar aturan lalu lintas, nanti dikirim surat ke rumah, karena kan nomor seri kendaraan kita udah dikeker ya, udah direkam oleh CCTV. Nanti kita suruh datang ke sana ya, suruh datang untuk menjalani proses pengadilan tipiring, tindak pidana ringan. Dendanya juga nggak mahal, nggak kayak di jalanan ya. Kalau jalan seketemunya aja dapatnya berapa, ada yang 50.000, kena ada yang 100, sampai ada yang 500.000. Coba, padahal itu bukan instruksi dari Kapolri, bukan instruksi dari pimpinan tertinggi di kepolisian. Uangnya masuk kantong pribadi anggota oknum itu. Itu yang bikin kemudian masyarakat menjadi tidak nyaman ketika berkendaraan ya. Juga masyarakatnya harus tertib dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kalau nggak ada surat-surat lengkap, yang nggak usah pakai motor lah, naik mobil aja ya. Pokoknya kalau mau pergi jauh bawa kendaraan, helm, surat-surat SIM, STNK, PPKB semuanya dibawa, lampu-lampu semuanya harus benar semuanya ya, spion segala macam harus lengkap. Kalau enggak ya jangan, karena itu berarti kita juga tidak menghargai peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah kita. Itu aja ya, mudah-mudahan berkah, kita semua menjadikan kasus ini menjadi pembelajaran buat kita, baik itu dari institusi kepolisian dan juga BEM Sukatani, sama-sama saling mengerti dan memahami, dan mereka juga sudah minta maaf ya, dan sudah menghapus lagu-lagu yang sudah beredar di masyarakat. Mungkin itu aja. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.